Hah? Sujud 400 kali? Sering dikira sekte, inilah rangkaian perayaan Paskah Gereja Ortodoks Koptik di Indonesia. Pada hari Kamis, gereja melakukan liturgi, di mana liturgi ini mengenang pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap para muridnya, di mana Abuna yang melayani sebagai imam mengelilingi altar bersama para diakon sambil membawa pedupaan dan diiringi oleh himna khas gereja Ortodoks Koptik. Selanjutnya, momen ini menandai pengkhianatan Yudas terhadap Tuhan, di mana para pelayan yang melayani bergerak dari arah kiri ke kanan untuk menghayati pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Yudas. Setelah menyelesaikan litani pagi, maka diakon yang bertugas akan membacakan Mazmur-Mazmur Daud dan juga Injil Yesus Kristus. Setelah semuanya selesai, para diakon yang melayani akan mengenakan pakaian pelayanan mereka, dan juga imam yang melayani akan mengenakan jubah keimamatan mereka yang berwarna putih untuk siap mendoakan dan mengkonsekrasi air yang akan digunakan untuk membasuh kaki umat dan jemaat yang hadir dalam liturgi. Dan inilah momen di mana para imam mulai membasuh kaki umat yang hadir, di mana pada laki-laki diberi tanda salib pada kedua kaki mereka menggunakan sarung tangan yang telah dicelup ke dalam air yang telah dikonsekrasi, dan juga memberikan tanda pada perempuan seperti yang terlihat pada video ini. Setelah pembasuhan selesai, kita bersujud kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, dan dilanjutkan dengan pembacaan homili oleh Abuna sesuai dengan hari perayaan dan liturgi gereja pada hari itu. Dan setelah semuanya selesai, Abuna akan memimpin anapora, di mana Abuna akan mengkonsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya untuk siap dibagikan di dalam komuni kudus kepada seluruh umat yang hadir dalam liturgi. Dan puji bagi Allah, kita telah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Semoga Dia mengampuni dosa-dosa kita. Di hari berikutnya, pada hari Jumat, kita melakukan perayaan Jumat Agung, di mana perayaan ini dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore, yang artinya total durasi perayaan ini hingga 10 jam. Di mana doa-doa dan ibadah dalam perayaan ini mengikuti pola IPA yang diikuti dengan mazmur dan pembacaan dari Injil secara bergantian dari jam ke-3 ke-6 hingga berikutnya. Dalam hikmat marilah kita perhatikan Injilku. Setelah itu, Abuna akan melanjutkan dengan homili Jumat Agung dan diikuti dengan perayaan-perayaan berikutnya. Ini adalah momen yang paling mengharukan karena kita memperingati Tuhan Yesus yang telah naik ke atas salib, serta memohon kepadanya dalam kemurahannya untuk mengingat kita apabila Ia kembali datang dalam kerajaannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tradisi yang hanya dimiliki oleh Gereja Ortodoks Koptik dalam perayaan Paskah, yaitu kita bersujud sebanyak 400 kali ke arah 4 penjuru mata angin. Dan tentu saja sholat ini dilakukan sebelum Tuhan Yesus dikuburkan. Dan inilah momen arak-arak penguburan Tuhan Yesus, dan momen ini pula yang akan mengakhiri tirai altar yang berwarna hitam menjadi berwarna putih. Dan setelah momen ini selesai, Abuna akan membagikan kertas yang telah diolesi oleh mur penguburan Tuhan Yesus, dan setelah itu dilanjutkan dengan doa syukur dan berkat. Maka dengan demikian berakhirlah serangkaian acara perayaan Jumat Agung. Di malam hari kita melakukan ibadah lagi, di mana ibadah ini dimulai dari pukul 11 malam sampai besok pukul 6 pagi. Dan gereja menyebut perayaan ini sebagai Abo Galamsis atau Sabtu Terang. Selanjutnya akan dilakukan pembacaan kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes Rasulnya Tuhan, mulai dari pasal 1 hingga pasal 22. Yohanes sang perawan,
suku ke 12.000. Dari suku Yehuda, Setelah pembacaan kitab Wahyu telah selesai, maka Abuna akan melanjutkan dengan anafora, di mana melalui ini Abuna akan mengkonsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya untuk siap dibagikan dalam komuni kudus. Yang perlu diketahui, dalam perayaan Jumat Agung komuni kudus tidak dilakukan, tetapi dilakukan pada perayaan Sabtu Terang atau Abogalamsis. Dan setelah itu, Abuna akan memerciki kita dengan air suci yang dibawa dari altar, dan Abuna akan menutup dengan doa berkat dengan pulang dalam damai sejahtera. Dan persekutuan anugerah Kudus beserta engkau sekalian, kegiatan damai serta Tuhan engkau semuanya. dan beserta rohmu juga. Akhirnya kita sampai pada puncak perayaan Paskah Gereja Ortodoks Koptik, di mana pada hari Sabtu mulai pukul 6 sore sampai pukul 10 malam gereja melakukan liturgi untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tentu saja sebagaimana dalam liturgi ini dibuka dengan himne doa syafaat. Tuhan, berikanlah kami pengampunan untuk dosa kami. Setelah himne syafaat dan juga rasa syukur, maka sebagai bagian dari prosesi kebangkitan lampu akan dipadamkan. Dilanjutkan dengan doa dan prosesi kebangkitan. Setelah para imam dan para diakon mengelilingi altar 3 kali, maka mereka selanjutnya akan mengelilingi umat sebanyak 3 kali. Setelah itu, Abuna akan membacakan pesan Paskah dari Bapak kita yang dihormati, yaitu Paus Tawadros II, pemimpin Gereja Ortodoks Koptik di seluruh dunia. Pesan Paskah dari Bapak kita adalah, biarlah kita menjadi pembawa harapan dimanapun kita pergi karena Kristus telah bangkit. Disusul dengan anafora yang dipimpin oleh Abuna untuk mengkonsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya untuk dibagikan dalam komuni kudus pada peristiwa kebangkitan Kristus. Pergilah dengan damai serta Tuhan engkau semuanya. Dan beserta rohmu juga. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian perayaan Paskah Gereja Ortodoks Koptik di Indonesia. Kristus telah bangkit, Kristus Anesti, Alitos Anesti. Salam bagi saudara-saudari kami dari seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan memberkati.